Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mekatur, sahabat yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali. Kebahagiaan kita adalah karena kita selalu dekat dengan kalamullah. Kebahagiaan kita karena kita dimampukan, diperkenankan oleh Allah beribadah dan beramal soleh. Diperkenankan oleh Allah untuk senantiasa menjunjung tinggi Nabi kita, Nabi Muhammad, dengan salawat dan salam kita, serta kepatuhan kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin semuanya ada di dalam catatan kebaikan kita pada saat kita nanti berada dalam kehidupan surga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu dalam program yang sangat mulia. Program Tadabbur Kalam by Mekatur Group. Untuk syiar dakwah, syiar takarrub kita dengan Al-Quran. Syiar agar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita akan membahas pada kali ini surat An-Nisa ayat 90. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Allah memberikan pengecualian. Illa artinya kecuali, melainkan. Pengecualiannya adalah terhadap orang-orang yang disebut di ayat 89 dan di ayat 88. Bahwa orang-orang munafik itu ada dua kategori juga. Ada yang betul-betul menampakkan permusuhan, memerangi Nabi dan para sahabat. Tapi ada yang tidak melakukan demikian. Orang-orang musyrik pun ada yang sudah diikat dengan perjanjian damai. Illal ladzina yasuluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Melainkan sudah ada perjanjian damai antara mereka dengan kaum mereka, antara mereka dengan kita, yaitu dengan Nabi dan para sahabatnya. Karena janji damai itu merupakan wasilah, media bahwa mereka memang ingin hidup berdampingan. Mereka tidak memerangi Nabi dan para sahabat. Mereka tidak melakukan upaya untuk mencelakakan Nabi dan para sahabat. Jika itu yang terjadi, maka Nabi dan para sahabatnya diminta untuk tetap menjaga kebaikan mereka. Namun ada juga yang pura-pura mereka ikut
padahal ternyata tidak ikut. Karenanya yang kedua adalah mereka yang datang kepada Nabi dan mereka berat untuk memerangi Nabi, berat untuk melakukan hal yang buruk terhadap Nabi. Ternyata di antara orang musyrik pun ada yang masih memendam cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Karena ada hubungan kerabat, hubungan kabilah, hubungan keluarga. Nah, kalau mereka masih ada cinta Nabi, masih ada keinginan untuk tidak melakukan hal yang menyakiti, melukai, bahkan mencelakakan Nabi, itu termasuk yang dikecualikan. Dikecualikan dari kita berbuat yang tidak pantas untuk mereka. Ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahu. Mereka pun tidak mau memerangi kalian, wahai Nabi dan para sahabat. Tidak juga mereka berkeinginan untuk memerangi kaum mereka. Benar-benar mereka ini orang-orang yang menginginkan damai, menginginkan hidup yang harmoni, menginginkan kerukunan dalam kehidupan. Itulah yang dinanti oleh Allah dan Rasulullah. Semua kita hidup berdampingan dengan siapapun yang beragama berbeda, yang dari latar belakang yang berbeda. Karena tujuan kehidupan adalah agar semua keinginan, semua kebutuhan kita terpenuhi. Karena ada saling menolong, saling membantu, juga diikat dengan ikatan damai di antara kita semua. Bagaimana jika mereka melakukan upaya sebaliknya? Walau sya'allah la sallatuhum alaikum falaqatalukum. Jika Allah berkehendak, mereka diberikan kekuatan. Kekuatan itu akan memerangi Nabi dan para sahabat. Sehingga kalau mereka betul-betul tidak memerangi, mereka tidak mencelakakan, mereka tidak melakukan upaya yang dapat merusak hubungan baik dengan Nabi dan para sahabat, maka perbanyaklah kalian menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian sampaikanlah salam kesejahteraan, salam damai untuk mereka, karena yakinlah Allah tidak mungkin membiarkan mereka menyakiti Nabi dan para sahabat. Tidak mungkin Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang mencelakakan Nabi dan para sahabat. Sebagaimana kita yakin dengan Allah. Tidak mungkin tanpa kehendak Allah siapapun mencelakakan kita. Tidak mungkin tanpa izin Allah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Perbanyak kita bersandar kepada Allah, perbanyak kita yakin dengan Allah, perbanyak husnuzon kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap ini sikap yang nampak, yang tersembunyi di dalam hati manusia, tidak ada yang tahu melainkan Allah. Dan kita menilai manusia berdasarkan apa yang nampak dari mereka. Yang tidak nampak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimum bidzatis sudur. Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia yang tersembunyi. Mudah-mudahan dengan tadabbur kalam semakin kita mendapatkan banyak sekali hikmah, pelajaran, juga ibrah dari ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan tadabbur kalam setelah yang satu ini, tetap bersama Tadabbur Kalam Mekatur Group.
Sahabat Mekatur, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita layak bersyukur karena tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan program-program kebaikan untuk kita semua, termasuk program Tadabbur Kalam ini. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 91. Ada golongan berikutnya yang diceritakan oleh Al-Quran. Golongan yang memang ingin aman dengan kaum mereka, aman bersama Nabi dan para sahabat. Namun sangat disayangkan, saat mereka diminta untuk memusuhi Nabi, mereka pun memusuhi Nabi. Padahal seharusnya kalau mereka ingin hidup aman bersama kaumnya, ingin hidup tenang, nyaman, dan aman bersama para sahabat, saat diminta untuk memusuhi Nabi dan para sahabat, mereka menolaknya. Namun faktanya di surat An-Nisa 91, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Ketika diminta kembali melakukan fitnah, diminta kembali melakukan perbuatan kufur, mereka malah melakukannya dan lupa dengan keinginan hidup damai bersama Nabi dan bersama kaum mereka. Sehingga kalau kalian menghadapi mereka yang tetap ingin mencelakakan, tidak mau mengajukan hidup yang damai, tidak mau berdamai, maka dipersilakan kepada kalian, wahai sahabat dan juga Rasulullah, untuk memusuhi mereka. Bahkan jika memerangi, maka kita membela diri. Kita berusaha untuk menjaga agar tidak terjadi peperangan, permusuhan. Dan kalau mereka tetap memaksa untuk berperang, maka Nabi pun siap untuk menghadapi mereka. Para sahabat pun dipersiapkan untuk menghadapi mereka dimanapun mereka berada. Dan mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang dibolehkan Nabi dan para sahabat memerangi mereka. Karena mereka memerangi Nabi. Mereka tidak mau diajak berdamai. Mereka pun kalau diajak melakukan fitnah, melakukan makar, melakukan hal-hal yang menambah ketidakharmonian, mereka malah mau. Sehingga orang-orang munafik yang demikian, kata para ulama tafsir, layak untuk kita bersikap lebih hati-hati, bersikap lebih waspada, karena mereka hanya menginginkan mendapatkan keuntungan saja untuk mereka. Mereka tidak memperhatikan orang lain, bahkan kaumnya sendiri tidak diperhatikan. Mereka hanya mencari aman, mencari keuntungan dunia. Sedangkan mereka tidak peduli orang lain dapat keuntungan, dapat ketenangan, dapat kenyamanan. Disinilah akhir ayat 91, wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Terhadap mereka terbuka jalan yang lebar bagi Nabi dan para sahabat untuk membela diri terhadap mereka, untuk membela atas semua kepentingan-kepentingan para sahabat, untuk juga memusuhi dan memerangi mereka, karena mereka senantiasa berusaha memerangi Nabi dan para sahabatnya. Tentu kita berharap bahwa tragedi dan peristiwa dahulu terjadi, tidak terjadi pada diri kita. Jadilah Al-Quran sebagai ibrah, pelajaran. Ibrah atau pelajaran itu, kalau itu kebaikan, kita kekalkan, dan kebaikan itu kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Tapi kalau itu keburukan, maka kita tinggalkan, kita hindari. Kita hanya memilih yang baik-baik saja. Kita hanya memilih kisah-kisah, cerita-cerita yang kita aplikasikan dari cerita orang-orang baik, orang-orang saleh. Itulah cara kita mengambil ibrah dari cerita-cerita Al-Quran. Cerita tentang orang musyrik, cerita tentang orang munafik. Kita lihat ibrahnya adalah bagaimana kita menghindari kemusyrikan dan kemunafikan. Kemudian ibrah dan cerita atau pelajaran dari para sahabat, orang-orang terbaik, ahli ibadah, ahli kebaikan. Kita ambil mereka sebagai contoh dan panutan, sehingga kita termasuk yang mentadaburi kalamullah untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran.
Moga-moga semua kita, sahabat Mekatur, tetap mampu menjaga kebaikan kita dan senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga kita mendapatkan yang terbaik di dunia dan tentu yang paling baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah intisari dari surat An-Nisa ayat 91. Shadaqallahul azim. Insyaallah program Tadabbur Kalam akan senantiasa membersamai jamaah Mekatur dan jamaah yang lain untuk syiar dakwah dari Mekatur Group. Silakan ikuti, silakan juga share, subscribe, dan mengajukan pertanyaan melalui media sosial Mekatur Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menikmati ya, Tara sangat menikmati. Jadi kami bisa sampai kelupaan beli oleh-oleh karena dari pagi kemudian semua ibadah sholat fardu kita berusaha untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Sangat menikmati Ustadz melihat Ka'bah dari dekat. Sholat biasanya kita lihat Ka'bah di bawah, sekarang bisa sholat bisa lihat Ka'bah secara langsung. Itu pengalaman yang luar biasa dan mudah-mudahan semua yang kami inginkan, kami harapkan, terutama untuk keluarga, untuk anak-anak itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Ustadz Atabi, Pak Ustadz Harun, Pak Ustadz Fauzan, dan Mbak Farah, dan juga Ibu Anif yang telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada kami sehingga bisa menunaikan ibadah umroh ini juga dengan baik.